Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait biofarmasetika dari sediaan transdermal. Terdapat 7 pokok bahasan utama yang akan dibahas dimulai dari anatomi kulit. Anatomi kulit sendiri tersusun atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai barrier atau pelindung utama dari tubuh. Epidermis sendiri tersusun atas sel-sel epitel yang mengambil peran sebagai barrier utama tersebut. Lalu ada dermis, di mana dermis ini merupakan lapisan tengah yang ukurannya itu jauh lebih tebal dan tersusun atas struktur penting seperti hair follicle, nerve fiber, ada sweat gland, ada rectophyllum muscle, ada sebaceous gland, dan ada pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Lalu untuk lapisan terdalamnya itu disebut sebagai subcutis atau hipodermis, di mana dia itu tersusun atas adiposa tissue atau jaringan lemak yang berfungsi dalam penyimpanan atau cadangan energi. Di mana yang seperti saya bilang tadi, epidermis itu tersusun atas sel epitel atau disebut sebagai layers of the epidermis. Itu ada 5, ada stratum basal, ada stratum spinosum, ada stratum granulosum, ada stratum lucidium, dan stratum corneum. Di mana stratum corneum itu merupakan lapisan terluar dari epidermis yang berfungsi sebagai barrier utama. Dia itu berfungsi sebagai penghalang utama tubuh dari lingkungan eksternal. Dia itu merupakan lapisan yang superficial yang akan mencegah kekeringan dan berfungsi sebagai perisai terhadap lingkungan luar atau eksternal. Lalu kita berbicara tentang jalur penetrasi. Untuk jalur penetrasi itu ada 3 jalur utama, di mana ada jalur transeluler, ini rute utama untuk molekul larut air. Mekanisme itu melalui sitoplasma corneosit dan lipid stratum corneum. Di mana di sini itu molekul harus berpartisi dan berdifusi secara berulang melalui keratinosit serta 4-20 lapisan lipid antar sel sehingga melewati lingkungan hidrofilik dan hidrofobik secara bergantian yang kurang menguntungkan bagi sebagian obat. Lalu ada jalur paraseluler, ini rute utama untuk molekul yang larut lemak, yaitu berlangsung melalui lipid endogen di antara sel-sel stratum corneum. Jalur ini termasuk dalam rute transdermal dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari jalur transeluler. Jadi dia itu berkesinambungan dengan jalur transeluler tersebut. Lalu ada jalur transalpendegal, di mana ini tuh penetrasinya itu melibatkan folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea atau menggunakan jalur shunt. Tapi dia itu kontribusinya itu kecil, sekitar 0,1% dari total area permeasi, sehingga bukan jalur utama untuk penetrasi obat-obat yang diantarkan melalui kulit. Lalu kita berbicara tentang barrier dari stratum corneum yang sudah saya jelaskan tadi, di mana itu menggunakan model brick and mortar pada stratum untuk menggambarkan di mana corneosit itu berperan sebagai brick dan lipid interseluler itu sebagai mortar. Nah, kalau corneosit sendiri itu sel yang telah berdiferensiasi sempurna berbentuk pipi dan itu kaya akan protein. Biasanya itu keratin yang paling banyak dan sifatnya itu relatif hidrofobik. Dia itu tersusun rapat dan saling terhubung untuk lapisan mekanik yang kuat. Kalau lipid interseluler dia itu sebagai mortarnya. Jadi dia itu ada di antara korneosit, di mana susunnya itu berbentuk timer atau berlapis-lapis yang berfungsi sebagai semen atau mortarnya mengisi celah-celah yang ada pada antar sel tersebut. Dia itu bersifat sangat hidrofobik dan menjadi komponen utama yang mengatur permeabilitas kulit. Nah, susunan ini menciptakan penghalang yang sangat efektif, terutama untuk molekul hidrofilik atau molekul yang larut air. Nah, di mana molekul ini itu kan sulit menembus karena harus melewati lapisan lipid yang bersifat nonpolar sehingga difusinya itu jadi lebih terbatas. Akibatnya hanya molekul tertentu dengan sifat tertentu seperti lipofilitasnya tinggi dan juga ukurannya kecil yang dapat melewati penghalang ini secara efektif. Nah, berbicara tentang kinetika penetrasi perkutan, di mana itu bicara tentang konteks 1 yang menjelaskan tentang laju perpindahan molekul dari area konsentrasi rendah atau juga biasa kita kenal dengan difusi pasif. Lalu di konteks kulit ini menggambarkan bagaimana obat bergerak untuk menembus stratum corneum. Lalu ada koefisien partisi, di mana itu menentukan seberapa mudah obat meninggalkan pembawanya untuk masuk ke dalam struktur lipid kulit. Ini tuh berhubungan dengan tingkat lipofilitas dari suatu senyawa, di mana kalau nilai koefisiennya rendah itu artinya hidrofilik atau dia itu lebih suka air gitu, di mana obat ini jadi tidak bisa menembus barrier lipid stratum corneum. Kalau hanya terlalu tinggi juga bukan kondisi yang baik, di mana kondisinya itu sangat lipofilik, itu membuat obat itu bisa menembus barrier lipid tapi dia itu akan terjebak di lapisan lemak dan sulit berdifusi ke lapisan dermis yang lebih berair atau hidrofilik. Nah, target idealnya itu nilai log P-nya itu sekitar 1-3 sehingga penetrasinya itu lebih optimal. Nah, selanjutnya itu faktor hidrasi kulit atau kandungan air yang ada dalam jaringan kulit. Ini tuh akan mempengaruhi penetrasi terutama pada stratum corneum, di mana hidrasi kulit meningkat atau kulit dalam keadaan terhidrasi itu menyebabkan permeabilitasnya itu jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan penetrasi obat. Bisa dilihat pada gambar, apabila kulit menyerap air dari lingkungan residen topikal dengan baik atau kulit terhidrasi dengan baik, itu menyebabkan pembengkakan korneosit dan disorganisasi lipid sehingga struktur barrier kulit itu jadi lebih longgar. Hal ini menyebabkan resistensi difusi menurun sehingga koefisien difusi itu meningkat, sehingga jalur difusi itu jauh lebih mudah dilalui dan hambatan penetrasi itu menurun. Nah, hal ini menyebabkan flux J dan jumlah obat yang terpenetrasi itu meningkat atau peningkatan penetrasi, sehingga lebih banyak obat yang dapat menembus stratum corneum ke jaringan yang lebih dalam. Jadi kalau kulit yang lembab, kulit dengan hidrasi tinggi, itu menyebabkan permeabilitas meningkat dan penetrasi juga meningkat. Kalau kulitnya itu kering atau tidak terhidrasi, hal ini menyebabkan turunnya permeabilitas dan penetrasi obat juga menjadi turun. Nah, selanjutnya untuk faktor absorpsi. Yang pertama itu ada faktor fisikokimia terkait bobot molekul. Ukuran molekul itu menjadi penentu utama bagaimana obat itu berdifusi di celah antar kulit. Semakin besar ukuran molekul itu semakin susah untuk menembus stratum corneum. Nah, kalau sediaan transdermal itu biasanya itu punya molekul yang sangat kecil di bawah 500 Da. Kalau di atas angka ini penetrasinya itu jadi lebih sulit. Nah, selanjutnya itu log P atau koefisien partisi, di mana angkanya itu di antara 1-3 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada dosis obat yang rendah. Nah, kulit itu punya luas permukaan yang terbatas dan permeabilitas yang rendah dibandingkan dengan epitel yang ada pada usus. Selain itu, kulit itu penghalang itu sangat efektif. Jadi jumlah miligram obat yang dapat menembus kulit per jam itu biasanya itu sangat kecil. Jadi hanya obat-obat yang efektif pada dosis kecil, misalnya di bawah 10 mg per hari yang bisa dijadikan sediaan transdermal. Kalau dosis yang besar itu sulit untuk mempertahankan gradien konsentrasi delta C yang cukup tinggi di permukaan kulit agar jumlah yang terserap mencapai kadar terapeutik dalam darah. Nah, selanjutnya itu ada lokasi anatomi di kulit. Contoh kita ambil perbandingan itu di kulit belakang telinga dan di telapak kaki, di mana ini berhubungan langsung dengan nilai ketebalan membran. Kulit pada area seperti belakang telinga, pada area skrotum dan wajah itu stratum corneum itu tipis dan density folicularnya itu tinggi sehingga absorpsinya itu lebih cepat. Nah, berbanding terbalik dengan kulit yang di telapak tangan, telapak kaki itu punya lapisan terapi yang sangat tebal sehingga meningkatkan hambatan difusi berupa ketebalan membran sehingga laju penetrasi obat itu jadi menurun. Nah, selanjutnya usia. Nah, kondisi fisiologis kulit itu berubah seiring bertambahnya usia. Lalu ada pada kondisi usia seperti bayi prematur itu stratum corneum itu belum sempurna apalagi untuk bayi prematur dan rasio luas permukaan tubuhnya itu terhadap berat badan yang besar sehingga risiko toksisitas sistemnya itu lebih tinggi pada bayi-bayi apalagi bayi-bayi prematur. Nah, kalau lansia itu cenderung kulitnya itu lebih kering atau kurang terhidrasi dan vaskularisasinya itu menurun sehingga itu mendapat memperlambat clearance obat dari dermis ke sirkulasi sistemik. Nah, selanjutnya itu suhu kulit. Peningkatan suhu kulit pada kondisi tertentu itu berdampak langsung pada vasodilatasi dan juga koefisien difusi. Nah, kalau hidrasi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau hidrasi itu menjadi faktor penting dalam penetrasi obat ke dalam kulit. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas terkait parameter bioekuivalensi dan bioekuivalen dari sediaan transdermal.
terkait bioavailabilitas dan bioavalensi dari sediaan transdermal, di mana kita akan bahas profil kadar obat dalam plasma pada keadaan tunak atau steady state, di mana keadaan tunak ini tercapai ketika laju absorpsi itu sama dengan laju eliminasinya. Nah, kalau pada sediaan transdermal absorpsi dengan absorpsi flip-flop, itu artinya laju absorpsinya itu lebih kecil dari laju eliminasi. Jadi waktu tercapai steady state-nya itu lebih ditentukan oleh laju absorpsi. Nah, untuk parameter steady state yang dilihatnya itu ada CSS max dan CSS min, atau konsentrasi plasma tertinggi pada keadaan tunak dan terendah pada keadaan tunak itu pada saat penggantian patch. Kalau yang CSS min itu sesaat sebelum patch diganti. Nah, CSS max itu harus berada di bawah konsentrasi toksik minimum dan CSS min itu harus berada di konsentrasi efektif minimum. Lalu ada CSS average, di mana ini merepresentasikan rata-rata kadar obat dalam plasma selama satu interval dosis pada kondisi tunak. Untuk rumusnya itu ada di slide, di mana ini tuh di situ itu ada CSS average itu ada area under curve. Area under curve tadi dibagi dengan T, di mana itu T itu merujuk dibagi dengan interval pemberian dosis atau durasi penggunaan patch. Lalu ada degree of flocation atau flocation index, itu mengukur besar fluktuasi kadar plasma relatif terhadap kadar rata-rata. Ini pengukurannya itu dengan bentuk CSS max dikurang CSS min dibagi CSS fresh dikali 100%. Nah, nilai yang rendah itu sangat diinginkan pada sediaan transdermal, idealnya itu di bawah 100%, karena salah satu tujuan rute ini adalah menghasilkan kadar plasma yang stabil. Lalu ada accumulation factor atau faktor akumulasi, itu menggambarkan seberapa besar obat berakumulasi dibandingkan dosis tunggal. Nah, untuk nilainya itu R-nya itu harus lebih dari 1, itu menunjukkan akumulasi obat. Ini perlu diperhatikan untuk obat dengan jendela terapi sempit. Nah, selanjutnya itu untuk steady state pada sediaan transdermal. Untuk studi bioequivalensi dengan desain multiple dose atau steady state direkomendasikan oleh FDA dan BPOM untuk sediaan transdermal yang digunakan jangka panjang atau lebih dari 1 kali aplikasi penggunaan. Desain crossover 2 periode umumnya digunakan dengan periode washout minimal 5 kali waktu paruh antara periode pemberian. Pengambilan sampel darah harus menyangkut setidaknya 3 interval dosis pada kondisi tunak untuk memastikan keseimbangan telah tercapai. Nah, selanjutnya itu terkait uji in vitro dengan sel diffusi France. Di sini bisa dilihat untuk sel diffusi France-nya itu ada gambar untuk bagian-bagiannya. Nah, sel diffusi France ini merupakan perangsana yang digunakan untuk mengevaluasi pelepasan dan penetrasi obat dari sediaan topikal dan transdermal secara in vitro. Nah, uji ini memberikan data tentang karakteristik pelepasan intrinsi formulasi dan dapat digunakan sebagai alat kontrol kualitas serta untuk mendukung studi BAB yang sudah dilakukan, terutama untuk produk yang efeknya bersifat lokal atau produk topikal atau sebagai data pendukung untuk produk sistemik. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian-bagian dari sel diffusi France. Nah, untuk pemilihan membran itu sangat mempengaruhi validitas data. Kulit manusia, XCC atau itu tuh paling dianggap sebagai gold standar. Namun di sini itu keterjadiannya itu sangat terbatas. Jadi biasanya itu bisa digunakan kulit babi sebagai alternatif karena strukturnya itu menyerupai kulit manusia, atau juga bisa digunakan mem sintetik seperti Start M yang digunakan untuk pengembangan formulasi awal karena reproduksibilitasnya yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk uji in vitro dengan sel diffusi ini ada beberapa parameter uji yang perlu diperhatikan, dimulai dari suhu yaitu 32 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Media reseptornya itu menggunakan WBS dengan pH-nya itu 7,4 atau 5,5 sesuai dengan kondisi kulit. Lalu pengadukannya itu pada 300 sampai 600 rpm. Lalu volume reseptornya itu 12 sampai 16 mili. Ini itu tergantung dengan desain sel. Luas membrannya itu 0,636 sampai 1,77 cm kuadrat. Untuk durasi ujinya itu 24 sampai 72 jam. Ini tuh menyesuaikan dengan masa pakai patch. Untuk interval sampling-nya itu ada 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 sampai 48 jam. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang parameter apa saja yang diukur. Nah, dimulai dari flux J. Nah, flux J ini nilai yang tinggi itu mengindikasikan penetrasi yang baik, namun harus diimbangi dengan pertimbangan kadar plasma agar tidak melampaui MTC. Lalu ada lag time di mana ini itu sebelum aliran obat yang berfungsi melalui membran mencapai kecepatan konstan. Lag time ini yang pendek penting untuk sediaan transdermal yang memerlukan onset cepat, sedangkan lag time yang lebih panjang dapat dimanfaatkan untuk formulasi dengan pelepasan tertunda. Nah, kalau koefisien permeabilitas ini itu merupakan parameter intrinsik membran obat yang berguna untuk membandingkan penetrasi berbagai senyawa atau formulasi secara terstandarisasi. Nah, untuk persen pelepasan kumulatifnya itu data dapat diplot sebagai presentasi dosis obat yang telah berfusi ke reseptor chamber terhadap waktu. Kurva ini digunakan untuk membandingkan profil pelepasan antara produk uji dan referensi menggunakan pendekatan model independen. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan masuk ke proses biofarmaseutika dari sediaan transdermal sendiri, di mana obat yang dilepaskan dari patch karena adanya gradien konsentrasi antara patch dan permukaan kulit atau konsentrasi tinggi konsentrasi rendah, itu laju pelepasan dipengaruhi oleh sifat obat, jenis polimer, dan desain patch yang menentukan jumlah obat yang tersedia untuk menembus kulit. Lalu untuk partisi obat ke dalam satum korneum, setelah dilepaskan obat itu berpartisi ke dalam satum korneum sebagai lapisan terluar kulit yang menjadi penghalang utama penetrasi. Hanya obat dengan ukuran molekul kecil dan lipofilitas yang sesuai yang dapat menembusnya. Tahap partisi ini sangat menentukan keberhasilan penetrasi lebih lanjut. Lalu akan melalui proses difusi melalui epidermis. Setelah melewati satum korneum, obat berifusi melalui epidermis mengikuti gradien konsentrasi yang tinggi ke rendah. Nah, berhubungan dengan difusi pasif. Nah, hambatan pada epidermis relatif lebih kecil sehingga obat dapat bergerak melalui jalur interselular maupun transselular hingga mencapai dermis. Lalu absorpsi oleh kapiler dermis. Setelah mencapai dermis, obat diserap oleh pembuluh darah kapiler yang hanya terdapat pada lapisan ini. Struktur dermis yang kaya vaskularisasi memungkinkan obat dengan cepat masuk ke dalam aliran darah sehingga proses penyerapan berlangsung lebih efisien. Nah, setelah itu obat akan masuk ke sirkulasi sistemik setelah diserap oleh kapiler dermis. Obat kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ target untuk menghasilkan efek farmakologis. Rute transdermal ini menghindari metabolisme tahap pertama atau first pass efek di hati sehingga meningkatkan bioavailabilitas menjaga kadar obat dalam darah tetap stabil. Nah, selanjutnya itu kita akan berbicara tentang chemical enhancer, di mana chemical enhancer ini merupakan senyawa yang secara reversible mengurangi daya tahan penghalang satum korneum untuk memfasilitasi transfer obat ke dalam sirkulasi sistemik. Berdasarkan teori lipoprotein atau LPP, itu peningkatan kimia bekerja melalui satu atau lebih dari 3 mekanisme utama. Ada gangguan lipid, ada modifikasi protein, dan peningkatan partisi. Nah, contoh penggunaan itu ada penggunaan asam oleat, ada penggunaan terpena, penggunaan etanol, DMSO, dan asam yang aktif. Nah, selanjutnya itu membahas terkait microneedles dan iontophoresis. Kalau microneedles itu menggunakan jarum berukuran mikrometer untuk menembus satum korneum tanpa mencapai saraf nyeri di dermis sehingga menciptakan mikrolesion yang memungkinkan obat lewat secara langsung. Ini tuh sangat efektif untuk mengirimkan makromolekul protein dan vaksin yang sulit untuk menembus kulit secara pasif. Nah, itu terdapat jarum padat atau valid, jarum bersalut, jarum larut, dan jarum yang membentuk hidrogel. Lalu ada iontophoresis, itu menggunakan arus listrik intensitas rendah di bawah 0,5 mA cm kuadrat untuk mendorong molekul obat bermuatan melalui kulit. Nah, proses ini didasarkan pada prinsip bermuatan yang sama akan saling tolak-menolak sehingga elektroda akan mendorong obat masuk ke sirkulasi. Hal ini memungkinkan kontrol dosis yang presisi melalui pengaturan durasi dan intensitas arus. Nah, kombinasi dari
microneedles dan iontophoresis ini dapat meningkatkan transfer obat secara signifikan dengan memanfaatkan mikrosaluran mekanis dan gaya dorong secara bersamaan. Selain itu, kombinasi ini juga berpotensi untuk penghantaran hormon, vaksin, dan obat konvensional dengan kontrol dosis yang lebih presisi. Nah, selanjutnya itu untuk metode evaluasi data. Di sini ada uji difusi Franz baik in vitro atau ex vivo, di mana ini tuh menggunakan sel difusi Franz yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu ada Raman mapping. Kalau Raman mapping ini teknik analisis non-destruktif yang digunakan untuk mengatur distribusi obat pada berbagai lapisan kulit dengan memanfaatkan spektrum getaran molekul. Metode ini dapat menunjukkan kedalaman penetrasi obat hingga epidermis atau dermis tanpa merusak jaringan. Nah, Raman mapping ini sangat berguna untuk membandingkan efektivitas enhancer, microneedles atau sistem nanopartikal dalam meningkatkan penetrasi obat. Selain itu, metode ini mampu memberikan gambaran visual sebaran zat aktif di area kulit yang diuji. Nah, untuk karakteristik fisikokimia ada yang itu karakteristik FIR dan Raman spektroskopi ini mendeteksi interaksi molekuler dan perubahan struktural lipid kulit setelah perlakuan dengan sensor. Lalu ada differential scanning colorimetry menganalisis perilaku kristalisasi dan titik leleh komponen formulasi untuk memastikan stabilitas dari sistem. Lalu ada scanning elektron mikroskopi, ini itu memvisualisasikan morfologi jarum mikro atau partikel nano dalam sediaan. Lalu ada model kinetika pelepasan, ini itu berkaitan dengan data pelepasan obat yang biasanya dianalisis menggunakan model matematika seperti model Higuchi, Kornasher Pepas, dan zero order. Sekian dari saya, terima kasih.